Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup. Ya. Menjadi bapak presiden bukan tujuan hidup. Ya. Menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Itu hanya proses yang dipakai. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang luar biasa ini, saya kedatangan tokoh yang sungguh luar biasa sekali. Tokoh ini teladan di dalam keluarga, di dalam beribadah, juga di dalam karier, baik itu pendidikan maupun di dalam bisnis. Karena tokoh yang satu ini masuk di Forbes tahun 2020 yang terkaya nomor 7 di Indonesia. Dan juga dalam sisi kiprah di dalam sosialnya juga luar biasa sekali karena sudah bekerja sama dengan Bill Gates Foundation. Jadi ini benar-benar sudah kelas dunia. Siapakah dia? Yaitu Datuk Sri Profesor Dr. Tahir. Terima kasih. Wah, ini terima kasih sekali Terima kasih, Pak. saya Pak Tahir ya. Terima kasih Ini kesempatan. kedatangan Bapak sungguh suatu kehormatan bagi Terima kasih, saya ya. terima kasih. Saya membaca buku Bapak ini dalam 2 hari. Oke. Hari pertama saya membaca ini menangis beberapa kali, bukan hanya sekali. Ya, jadi saya benar-benar merasakan bagaimana seorang tokoh seperti Tahir waktu dilahirkan pun sudah mempunyai masalah. Yaitu mungkin Pak Tahir bisa cerita nih ya tentang masa-masa yang sungguh sangat penuh dengan perjuangan, Pak Tahir. Ya. Ada orang mengatakan bahwa kita perlu mengingat sejarah. Betul. Saya setuju dan tidak setuju. Artinya gini, sejarah itu kita perlu ingat, bukan tenggelam dalam sejarah, tetapi sejarah itu adalah suatu modal untuk kita melihat ke depan. Kalau kita hanya lihat depan, tidak tahu sejarah, kita mungkin bisa meleset. Karena sejarah itu pembentukan manusianya. Tapi kalau tenggelam di sejarah toh, kita nggak bisa maju-maju. Ya. Jadi saya tidak pernah malu atau merasa sungkan mengatakan asal-usul. Karena bagaimanapun asal-usul yang melahirkan saya kan. Kalau nggak ada asal-usul kan nggak ada Tahirnya. Ya. Sehebat mau Tahir apapun, harus kembali ke asal-usulnya dulu.